Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Insyaallah masuk di Iqra 5 halaman 30. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk yang di halaman 30 ini latihan soal ya. Latihan ayat baca. Materi kita untuk yang minggu kemarin itu tentang tasdid, mad yang bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat ya, dengan cara memanjangkan madnya menjadi 6 harokat dan diikuti dengan tasdidnya dengan cara dinabar ya, mad lazim qalmi musaqqal atau mad lazim musaqqal qalim. Untuk yang ini nanti satu peserta membaca satu baris ya prakteknya, kemudian disertai dengan ahkam tajwidnya ya, yang kita baca bersama. Saya contohkan bacaannya dan Umi mengikuti ya. Nanti ahkam tajwidnya menjelaskan semampunya sendiri, nanti baru saya tambahkan ya Umi. Silakan aktifkan dulu mikrofonnya. Umi Gai, Umi Ramlah, silakan aktifkan mikrofonnya. Tadi susah masuknya Ustazah. Saya akan contohkan bunyi bacaannya, nanti Umi mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In aradna illal husna. In aradna illal husna. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Was-saffati saffa. Fazajirati zajra. Fazza ya. Fazajirati zajra. Wa kafa billahi syahida. Wal mu'tafikata ahwa. Langsung ya, lam sukunnya wal gitu ya. Wal mu'tafikata ahwa. Nisa'ukum harthul lakum. Mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an lakum wa li an'amikum. Fuddilu biraddi rizqihim. Ala innaha qurbatul lahum. Wa qumu lillahi qanitin. Innallaha ma'as sabirin. Ma'as ya. Semuanya 2 harakat. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha sami'un alim. Innallaha
sami'un alim. Minya mad. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun hakim. Allaha tawwabun hakim. Ditebalkan ya, tawwa ya. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Ya, ini dengan naber ya, wa tasdid di naber. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oh, itu Hamzah ya, Ustazah? Ya, Hah? Oh Hamzah. ya, Hamzah ya, ya Allah. Bukan Ain ya, Hamzah. Hatta tak. Iya, tak hamzah. Hamzah sukun. Kanain hamzah. Khafidatur rafi'ah. Ya, kita lihat dulu ya. Saya mau jelaskan sedikit ya. Boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Boleh di-mute-kan dulu ya. Nanti setiap peserta baca satu baris, dibaca bacaannya, kemudian dijelaskan ahkam tajwidnya ya. Saya akan jelaskan secara garis besar ya, Umi. Kita ambil contoh. Yang pertama ya. Kita ada yang bacaan itu ada yang kita baca mad tabi'i ya, yang panjangnya 2 harokat. Nah, ada yang kita kenal namanya mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Secara garis besar mad tabi'i itu kita bagi 3 ya. Ada mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, dan mad tabi'i waw. Ya. Mad tabi'i alif apabila ada alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Ya, ada huruf apa saja selain dari di hamzahnya, kemudian ada tanda fathah itu berarti coret di atas ya, ketemu dengan alif. Nah, itu namanya mad tabi'i alif, dibacanya 2 harokat. Selain dari itu, yang lainnya adalah ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, itu juga dibaca 2 harokat. Ya, misalnya kalau tadi misalnya nah kalau ini si misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga mad tabi'i waw, ada waw sukun sebelumnya dhammah ya. Su itu dibaca juga 2 harokat. Nah, itu untuk yang mad tabi'i. Sementara ketika ada mad tabi'i dan kemudian ada huruf hamzah sesudahnya, misalnya seperti di baris pertama itu, in aradna ilana i. Nah itu ya. Nah tapi kalau yang ini, in aradna itu satu kata, illa satu kata. Berarti posisi na dengan i itu di beda kata. Nah kalau untuk hukum yang mad bertemu dengan hamzah itu dibagi 2 macam ya. Ada yang pertama namanya mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua mad jaiz munfasil. Mad wajib dengan mad jaiz bedanya adalah
ketika madnya bertemu dengan hamzah di dalam satu kata namanya mad wajib, tapi di dalam beda kata namanya mad jaiz. Panjangnya sama 4 sampai 5 harokat ya. Jadi diutamakan 4 harokat. Itu ya. Teorinya mad yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata namanya mad wajib muttasil, di beda kata namanya mad jaiz munfasil. Ya, secara umum seperti itu ya. Kemudian ada juga nanti kalau ketemu dengan hukum lam ta'rif, hukum alif lam ya. Alif lam terbagi dua hukum lam ta'rifnya. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Ya. Ada alif lam samsiyah. Misal di baris pertama yang di kalimat kedua, ya rabbika ruj'a itu karu. Nah, di situ ada alif lam yang tidak terbaca. Dibacanya langsung tasdid di huruf ro. Nah, itu termasuk alif lam syamsiyah namanya. Cara membacanya adalah diidghamkan, idgham syamsi. Dan ro adalah salah satu huruf syamsiyah. Ya, itu alif lam samsiyah. Kemudian yang kedua alif lam qamariyah. Contoh seperti di baris yang ketiga di kalimat yang kedua wal wal. Nah, itu di kata wal ditandai dengan alif lamnya ditandai dengan lam sukun. Maka dibacanya adalah izhar qamari. Ya, dibacanya dengan jelas. Jadi kalau yang ini ditandai dengan lam sukun wal seperti ya. Jadi ada alif lam syamsiyah ditandai dengan tasdid, alif lam qamariyah ditandai dengan lam sukun. Nah, yang lain-lainnya ada nun tasdid dan mim tasdid, itu hukumnya gunnah musaddadah akmal matakun, wajibul gunnah ya, wajib gunnah tingkatan yang tertinggi, akmal matakun paling sempurna, nun tasdid dan mim tasdid. Ya, kemudian di hukum-hukum yang diidgham bi gunnah juga disempurnakan gunnahnya juga tingkatan yang tertinggi. Nun sukun atau tanwin nanti kalau ada yang bertemu hurufnya nun misalnya mim, waw dan ya itu idgham bi gunnah. Diidghamkan, ditasdidkan disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah. Lawannya adalah idgham bila gunnah, apabila nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan ro dan lam. Ya, idgham bila gunnah ditasdidkan tanpa disertai dengan dengung. Itu ya. Nah, kemudian nanti yang lain-lainnya ketemu dengan hukum-hukum misalnya izhar ya. Ada izhar halki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi atau dari tenggorokan. Ada lam, ada hamzah, ha besar ya. Kemudian ha kecil, ain, kemudian ghain dan kha. Nah, itu dibaca dengan jelas. Jadi ada hukum-hukumnya yang harus kita sebutkan ya nanti sambil berjalan, sambil dipelajari lagi untuk teorinya masing-masing. Setelah selesai Iqra, nanti kita akan belajar tentang ahkam tajwid sesuai dengan rincian materinya ya. Nah, ini penting penguasaan untuk prakteknya dan bisa menjelaskan semampunya tentang ahkam tajwidnya. Ya. Seperti ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, misal dari yang tadi kita baca, yang mungkin pengen ditanyakan ahkam tajwidnya sebelum kita mulai. Masih ada waktu. Yang mana yang misalnya ada yang tidak jelas ya. Nah, kalau yang di baris kedua ini yang dengan materi kemarin ya, wasl. Nah, itu ya. Mad ya, soalnya itu kan mad, ada fathah berdiri itu mad, dibaca 2 harakat awalnya, tapi kemudian bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat. Nah, itu yang kita pelajari minggu kemarin ya. Hukumnya adalah mad lazim, ilmi, mustaqil.
Ya. Ustazah membacanya tuh shortnya itu diselesaikan dulu sampai 6 harokat atau belum selesai langsung ke huruf fa-nya ya Ustazah. So gitu ya Ustazah. Membacanya itu loh saya. Iya, pokoknya panjangnya 6 harokat dulu. Jadi mad lazim dulu. filmi musaqqal pengertiannya adalah mad yang bertemu dengan tasdid yang terjadi di dalam satu kata. Di madnya kan so itu mad bertemu dengan tasdid itu di fa ya dalam satu kata, maka panjangnya 6 harokat ya. Jadi so-nya itu dipanjangkan 6 harokat dulu. Oh, pengertian saya ini Panjangkan jumlah dan fa jadi 6 Hmm. itu tidak ya Ustaz. Jadi so 6 Ya. baru huruf selanjutnya ya Ustazah. Ya, baru ditasdidkan ke huruf fa-nya dengan cara dinaberkan, ditinggikan. Waf. Ya. Waf. Jumlahnya 6 itu dengan huruf setelahnya. Fati. Nah, gitu. Berarti wasof gitu ya Ustazah. Saya kira hanya 6 tuh berjumlah dengan huruf yang selanjutnya. Ternyata hanya huruf ininya saja yang 6 ya Ustazah. Huruf pertama ya. Huruf yang Ya, yang madnya, yang Hmm. madnya yang tadi awalnya jadi tadinya 2 jadi 6 gitu ya. Baik Ustazah. Kemudian ditasdidkan. Gitu ya. Diulangi Ustazah. Saya wasofa kan yang mat kilmi mustaqim itu kan so-nya aja ya. Bukan pakai sambil bersambungan fa-nya ya. Iya, ya disambung dengan fa-nya, tapi yang panjangnya 6 itu madnya. Karena Ya. kalau dia memang tidak bertemu dengan tasdid, ya tidak terpenuhi syaratnya. Bertemu dengan Tidak terpenuhi. setelah Ya, itu harus ya. ada tasdid sudah madnya. Oh, begitu. Kan kalau yang setelah madnya ada hamzah kan beda lagi hukumnya. Mad wajib atau mad jaiz tadi ya. Baik, Ustazah. Saya kira Iya, cuma ya. di shotnya ada tasdid begitu. Yang lain juga berpendapat seperti saya kira 6 itu sudah sama huruf fa, ternyata hanya shotnya aja 6 ya Ustazah. Ya, Iya, jadi kalau fa-nya kan ditasdidkan seperti biasa, tasdid dia kan tasdid. Nah, karena dia di sini fa-nya itu mad ya beda lagi, fa-nya mad lagi kan, mad. Nah, jadi kalau yang memenuhi syaratnya itu madnya bertemu dengan tasdid gitu ya. Nah, jadi harus ada tasdid sesudah madnya. Nah, ini baru berlaku. Yang mad lazim ilmi musaqqal. Iya, karena nanti kalau misalnya dia madnya bertemu dengan hamzah kan tadi beda lagi. Madnya bertemu dengan sukun misalnya beda lagi gitu ya. Iya, baik Ustazah. Nah, ya gitu. Ustazah itu dalam satu kata atau dalam satu kalimat Ustazah? Iya, kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu kata. Oh, Kita sama ya. nyebutnya kalimah gitu, tapi bahasa Indonesianya kata. Ya, dalam satu kata waslafati itu satu kata. Ya, Jadi di tasdidnya itu di dalam satu kata ya. Jadi waslafati itu kan satu kata. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nyebutnya satu kalimat, ya, sekalimah. Kalimah itu kata kalau dalam bahasa Indonesia, jadi sama kalimat kata. Baik saja. Ya. Kalau pengertian untuk mad lazim sendiri juga macam-macam ya. Kalau itu kan kita hanya yang berhubungan dengan teori yang kita baca yang ini, itu mad lazim ilmi musaqqal. Kalau mad lazim lainnya ada lagi ya, 3 macam lainnya. Karena nanti kalau misalnya dia madnya itu bertemu dengan sukun, itu beda lagi. Namanya mad lazim ilmi mukhaffaf ya. Lawannya musaqqal. Mukhaffaf ya. Jadi dia panjangnya juga dia 6 harokat. Sebelum disukunkan itu panjangnya juga dia 6 harokat. Misalnya dikata al-ana gitu kan, a-nya itu mad, ada lamnya sukun. Al-ana gitu. Dia ada madnya dulu tetap. Kalau dia bertemunya dengan sukun. Dinaber apa bukan Ustaz? Enggak, kalau yang itu enggak dinaber. Karena ini beda apa namanya? Beda 2 pengertian ya, 2 teori. Kalau naber kan babnya isbatnya lain lagi gitu ya, lain lagi. Dan salah satu syarat huruf itu dibaca dengan naber
ketika yaitu ada mad, sudahnya ada Oh, tasdid. Nah, maka tasdidnya itu dibaca naber, gitu ya. Jadi huruf yang bertasdid yang didahului dengan mad, nah itu dibaca naber. Nah ini kan fa kan huruf bertasdid didahului dengan mad. Nah sebelumnya berarti mad kan, so iya. nah itu bacanya naber. Nah gitu. Jadi dua hukum yang beda beda bab ya gitu ya. Jadi satunya mad, satunya naber gitu ya. Jadi bukan wa so fa gitu itu bukan number ya Ustazah. Naber Iya. waslof. Nah kan fa-nya di naber. Ah, iya makanya iya yang itu yang number ya. Mm-mm. Sebenarnya di naber. Tahu kalau misalnya kita lihat seperti kita baca rangkaian ayat-ayat muqatta'ah ya. Nah, ayat muqatta'ah itu ayat yang dibaca hurufnya. Ayat-ayat yang dibaca hurufnya seperti contoh alif lam mim gitu ya. Nah, itu kan dibacanya 6 juga. Itu karena apa? Termasuk mad lazim. Jadi mad lazim itu bacanya 6. Nah, kalau yang seperti alif lam mim gitu ya. Itu termasuk di dalam mad lazim harfi. Nah, mukhaffaf tadi ya. Hafaf ya. Kalau yang tadi kan ada mad lazim khilmi musaqqal, ada mad lazim khilmi muhaffaf, ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi musaqqal. Jadi kalau yang harfi itu yang huruf yang dalam rangkaian ayat muqatta'ah ya. Tapi kalau yang disebut hurufnya saja, kalau yang harfi mukhaffaf itu yang hurufnya aja, misalnya lam mim, lamnya saja. Kemudian mimnya saja gitu kan panjangnya 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia madnya itu nanti bertemu dengan tasdidnya karena idgham, misalnya kayak mimnya di perubahan lam dengan mim, itu kan ada tasdidnya. Rangkaian muqatta'ah juga ya kan di antara lam dengan mim. Itu mimnya kan tasdid. Nah, karena dia diidghamkan, itu mad yang itu juga sama ya. Dibacanya juga panjangnya mad lazim. Dibaca panjang juga kemudian dia gunakan. Jadi sebelum ditasdidkan itu panjang dulu lam mim. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang perpindahan ada tasdidnya itu, nah itu mad lazim qarni musaqqal. Beda ya. Itu Jadi sama enggak hmm, mad lazim musakol kalimi sama mad lazim kirimi musakol gitu sama enggak Ustazah? sama kalau mad lazim ilmi musaqqal dengan mad lazim musaqqal kalim sama, itu cuma sebutan nama yang berbeda sama. Iya, iya Ustazah. Sama ya. Sama kayak misalnya alif lam samsia atau idgham samsi gitu ya, sama itu. Iya, terima kasih Sama Ustazah. ya. Nah, kemudian perbedaan antara mad arid li sukun dengan madlin ya, itu juga ya. Biasa di akhir. Nah, itu kalau yang tadi kan 3 macam sudah disebutkan, matobi'i kan sudah tahu ya, matobi'i ada 3 macam tadi. Kemudian Iya. kalau yang harfulin, huruf lin kan ada 2. Ya sukun sebelumnya fathah ya, lai misal dengan waw sukun sebelumnya fathah mau. Nah itu ya ada 2, harfulin ada 2 ya. Ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Kalau mad kan ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya domah ya. Nah itu jadi harfulin ada 2, matobi ada 3, matobi alif ada 3, matobi ada 3. Nah, perbedaannya kalau dia harfulin yang 2 macam tadi bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof, itu namanya madlin. Tapi kalau dia matobi'i yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof, namanya mad arid li sukun. Itu ya, bedanya ya. Nah, panjangnya sama antara madlin dengan mad arid li sukun 2, 4, atau 6 dengan catatan pertama istiqomah ya. Misalnya kalau sudah pakai 4 ya 4 saja, 6 saja. Dua-duanya istiqomah.
Kedua, mad lin itu tidak boleh melebihi panjangnya mad arid li sukun. Maksudnya, dalam sekali setiap kita membaca, misal kita baca mad linnya 4, maka kalau mad arid li sukunnya boleh 4, boleh 6, boleh lebih di atasnya. Kalau mad arid li sukunnya kita cuma 2, gitu ya, maka mad lin harus 2. Kalau mad arid li sukunnya 4, maka mad lin tidak boleh 6, gitu ya. Kecuali kalau mad arid li sukunnya 6, maka mad linnya boleh 2, 4, atau 6. Dan istiqomah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, mad lin itu maksimal sama panjangnya dengan mad arid li sukun. Tidak boleh mad linnya lebih panjang daripada mad arid li sukun. Gitu ya, Mi ya? Jadi kalau Nah, dua, itu. kalau 4 ya Ustazah. Maksudnya bukan berarti mad arid li sukun sama mad lin harus sama enggak. Maksudnya harus samanya dengan sama-sama dia. Kalau mad arid li sukunnya 4 ya nanti ketemu mad arid li sukun lagi 4. Terus kalau mad linnya misalnya kita udah 2 ya nanti ketemu lagi 2 gitu ya. Nah, tapi bukan berarti mad arid li sukun sama mad lin itu harus sama. 4 kalau mad arid li sukunnya 4 berarti harus mad linnya 4 gitu enggak. Tapi dia istiqomah yang jelas mad lin tidak boleh melebihi panjang mad arid li sukun. Ya, maksimal dia panjangnya sama. Ya. Nah, kemudian untuk yang hukumnya izhar, ya, izhar itu kan dibaca dengan jelas. Biasa dia kalau berhubungan dengan izhar kan ada nun sukun atau mim sukun ya, baik izhar halki ataupun izhar safawi. Itu kan berkaitan dengan nun sukun atau mim sukun. Nah, itu dibacanya dengan jelas, tetapi sifat nun dengan mim itu ada tawasutnya, maka dialirkan. In argo, jadi jangan in aro, jangan ditahan, atau jangan dijedah gitu ya, atau jangan ditahan, digunakan in aro, enggak. Tapi in arodena, in arodena. Nah, tapi perhatikan, huruf-huruf yang di awalan, ketika huruf keduanya itu sukun, maka langsung disukunkan, jangan diayun. Jadi misal di awal tuh in, langsung in, jangan in. Biasa kan kita suka naikkan tuh in, gitu ya. Tidak. Apalagi kalau misalnya yang di nun tasdid, inna gitu ya. Bisa inna, jangan. Tapi langsung disukunkan nun. Tasdid itu kan berarti hurufnya ada 2 dan awalan adalah sukun. Inna, inna. Jadi bukan in, kan ya. Jadi itu. Atau huruf-huruf yang terakhirnya misalnya dibaca pendek, jangan dipanjangkan. Misal lahum, langsung pendek. Mikum, jadi jangan lahum. Tidak semua yang di akhir kalimat atau di akhir ayat itu dibaca panjang ya. Tergantung dia mad atau bukan. Misalnya kalau yang diakhirin dengan tak marbutohnya rofi'ah, kan dia tidak panjang. Nah, itu ya. Tidak lagi yang kemudian ada waw tasdid, ya tasdid itu juga dinaberkan ya, dinaber, ditinggikan. Sifat-sifat yang rogoh yang memang harus dialirkan maka dia dialirkan ya. Terus ada mad iwad, yang mad yang terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah, fathah tanwin, dirubah menjadi fathah 2 harokat. Misalnya sofan menjadi sofa, 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Zajro, syahida, ya seperti itu ya. Kemudian di hukum-hukum lafaz jalalah, ya alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Ketika sebelum lafaz jalalahnya itu ada hurufnya berharokat fathah atau dhamma, maka dia dibaca dengan tebal. Innallaha, tidak merubah lamnya menjadi huruf waw atau fathahnya menjadi o, tetap a. Ya, tapi ketika sebelum lafaz jalalahnya dia
ada huruf berharokat kasroh, maka dia dibaca dengan tipis, tarqiq ya, billahi, saya gitu ya, seperti itu ya. Nah, sambil berjalan, silahkan kita coba ya. Ya, peserta yang pertama silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang atau dilanjutkan Ustazah? Ya, diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In aradna ilal husna. Hanya jangan arad, jangan panjang, langsung arad. In aradna illal husna. In aradna ilal husna. Illal tasdid lam. Illal husna. Illal husna. Ustazah diulang atau sudah Ustazah? Coba ahkam tajwidnya. In ada nun sukun bersifat tawas bainnya. Ro dibaca tafhim karena berharokat fathah. Nah, itu dulu. Nun sukun bertemu dengan huruf apa itu? Oh ya, nun sukun bertemu dengan alif berarti izhar halqi. Dengan hamzah, sebutnya hamzah ya, karena ini ada harokatnya. Bertemu dengan hamzah izhar halqi. Ro dibaca tafhim karena berharokat Dibaca fathah. apa? Hukumnya apa tadi? Dibaca Izhar tafhim. halqi. Oh, Enggak, ini yang nun sukun bertemu dengan hamzah tadi, hukumnya izhar. Izhar halqi. Izhar artinya? Izhar artinya jelas. Halqi Ya, huruf yang berasal jelas. dari tenggorokan. Ya, Ro kemudian dibaca tafhim karena berharokat fathah. Ada zasukun dibaca kolkolah sugro karena berada di tengah kata atau kalimat. Nah, illal husna, namat jais munfasil atau ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kata. Iya, panjangnya berapa? Panjangnya 5 sampai 6 harokat. 4 sampai 5. 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 saja. Oh, berarti saya salah. Iya. 4 sampai 5 harokat. Illal ini ada lam alif komariah, alif lam komariah ya Ustazah. La-nya dibaca bertasdid, husna, shin bersifat syafir, na matobi'i alif dibaca 2 harokat. Ustazah. Ya, nah sebentar sebelum dilanjutkan tambahan ya. Di kata ilal ya Umi, kita perhatikan itu ada huruf lam alif dulu ya. Lam alif itu kan dia mad ya, matobi alif ya. Ada alif sebelumnya fathah awalnya, walaupun nantinya tidak dibaca lam. Itu tambahan ini ya. Kalaupun tidak disebutkan nggak apa-apa ya, belum ini ya, belum nyampe. Jadi itu adalah namanya pertemuan antara dua sukun ya. Jadi liko usakinain gitu ya. Jadi di kata ilah itu kan di situ alifnya tidak berharokat. Berarti kan alifnya dianggap sama seperti sukun kan alifnya tidak berharokat. Kemudian lamnya juga disukunkan ya. Jadi kalau ada mad ya, ada mad tabi'i yang bertemu dengan sukun, nah istilahnya mad bertemu dengan sukun gitu ya, maka alifnya itu dianggap tidak ada ya, jadi madnya tidak jadi mad gitu
Oh, ya. yang Jadi ilal itu. langsung disukunkan ke huruf lam. Nah, itulah sebabnya kenapa lanya tidak dibaca panjang, karena itu masuk dalam ilmu tajwidnya adalah pertemuan dua huruf sukun gitu ya. Dan ketika terjadi pada sukunnya itu sebelumnya itu adalah mad gitu ya, maka alifnya dianggap tidak ada, ya ditulis tapi dianggap tidak ada, maka tidak berlaku mad gitu ya. Jadi ilal gitu Ustazah. Jadi bacanya ilal. Illal. Oh, jadi nanti ada istilahnya ya, Ustazah. Jadi Jadi itu kalau di dalam ilmu tajwidnya masuk teorinya pertemuan antara dua sukun. sukun alif di pertemuan Kok antara dua ini? sukun tidak ada itu ya Ustaz. Iya, jadi alifnya dianggap tidak ada, maka madnya kan tidak berlaku. Jadi langsung disukunkan gitu ya. Ya, lanjut Mi. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'an. A-nya ini hamzah ya Ustazah, bukan berarti tidak ke sini lagi. Ain di belakang itu ain, ruj'a, ain. Oh, iya ain maksudnya. Berarti di tengah-tengah ya. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a, nyambung. Inna ila rabbika ruj'a. Ya. Inna ini ada nun bertasydid gunah musadadak wal matakun ila matobi'i karena ada hamzah sebelumnya kasroh. Begini, ila yang madnya yang mana? Yang la saja, bukan ilanya. Ila, Umi boleh sebut baca ila, tapi yang disebut madnya la. Ila, la, mad gitu. Matobi alif rabbika ruj'a. Rabbika ini enggak ruka, tidak ada hukumnya ya Ustazah. Itu karu, karu. Nah, itu ada alif lam apa? Alif lam samsiah, jim bertasjid, kolkolah, sugro, matobi. Jim bertasdid, jim sukun. Oh iya, masuk astagfirullahaladzim. Ja sukun, kolkolah Jim sugro ya. di Jim, tengah. hurufnya jim ya. Jim sukun. Jim sukun, kolkolah, sugro karena di tengah kalimat ini matobi alif dibaca 2 harokat. Yang di belakang itu yang seperti huruf ya, tidak ada titik ya, itu alif ya, alif sifar namanya. Dijelaskan juga ya. Oh, ya itu dianggap tidak ada, jadi tetap dibaca 2 harokat ya, yang di fathah berdirinya saja. Nah, itu di situ namanya alif sifar ya. Oh, jadi ya matobi'i-nya tidak dibaca karena alif sifar karena diwasolkan tuh ya Ustazah. Diwakofkan. Bukan, karena diwasolkan. Oh, Di situ memang disebutnya ada namanya alif sifar. Jadi alif sifar itu dia artinya ditulis tapi tidak dibaca gitu kan. Jadi dia ada kadang-kadang ada yang tertulis dia ada di atas alifnya itu dia lingkaran gitu kan, ada gitu ya. Oh, iya. Terus kalau ini yang jelas alif itu bentuknya bisa menjadi huruf alif sendiri yang berdiri atau seperti huruf ya atau seperti huruf waw gitu ya. Nah, itu tetap dianggap. Jadi alif sifar. Oh, nanti penjelasannya alif sifar gitu ya Ustazah. Atau gimana maaf Ustazah penjelasannya misalnya ada seperti ini hanya matobi saja, matobi alif gitu Iya, Ustazah. jadi 2 harokat tetap dibaca. Jadi kalau yang itu tidak dianggap lah gitu ya, yang ada yang seperti alifnya itu alif bengkok, boleh disebut alif bengkoknya itu tidak dibaca. Jadi tetap matobi saja 2 harokat, yang berlaku adalah fathah berdirinya saja gitu ya. Oh, tadi kayaknya ada ketinggalan nih ro-nya belum ro bertafhim karena berharokat fathah. Fathah apa fathah ya Ustazah, saya tuh masih bacanya fathah dibaca tebal ya. Dhammah juga dibaca jadi tebal. belum bacanya belum pas karena baru belajar fathah. Ya. Ya, diulang atau sudah Ustazah?
Ya cukup Umi, syukron insyaallah. Jazakallahu Ustazah. Mohon doanya Ustazah biar cepat bisa saya mengajinya Ustazah. Amin. Lanjut yang kedua. Bismillah. Wassofati soffa. Tebalkan lagi sadu. Wassofati soffa. Wassofati soffa. Naber. Fa-nya nabernya kurang. Wassofati soffa. Itu ada waw fathah, setelahnya alif, dibaca matobi'i. Ya, di situ ada hurufnya namanya alif lam. Alif Alif lam apa itu? dibaca Alif lam syamsiah. syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Ya. Jadi langsung dibaca ke so-nya. Jadi alif lamnya disamarkan. Nah, itu maksudnya kalau misalnya dimaksud dengan mad ya, wanya dianggap mad gitu, ada alif sebelumnya fathah di huruf waw itu, tapi dia berlaku pertemuan antara dua sukun yang tadi ya, yang jadi madnya tidak berlaku. Dan kalau dilihat dari hukum lam ta'rif ya, dia alif lam syamsiyah, maka alif lam diabaikan, langsung ditasdidkan ke huruf shad gitu ya. Jadi dibacanya itu ya Ustazah, langsung ke so ya. Jadi alif lam syamsiyah, tidak dibaca alif lamnya, langsung di apa namanya, langsung ke so-nya, Ya, diidghamkan ke huruf shad, diidghamkan itu ditasdid ya. ke so-nya. Yang so itu mad lazim hilmi musaqqal, yaitu mad yang bertemu dengan mad lazim hilmi musaqqal, yaitu mad yang bertemu dalam satu kata. Gimana nih Ustaz? Mad yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Mad yang bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Di dalam satu kata. Dibaca 6 harokat ya Ustazah. Iya. Dibaca 6 harokat dan menabarkan huruf yang bertasdid. Dibaca 6 harokat dan dinabarkan huruf bertasdid. Fa itu dibaca matobi'i karena ada alif kecil, dibaca 2 harokat dan ditasdidkan, dinaber. Dinabernya tadi karena mad tadi tidak semua fa tasdid naber ya. Kenapa fa tasdidnya tadi naber? Hubungannya dengan yang mad tadi. Jadi bukan fa tasdidnya yang bernaber ya. Berarti berkesinambungan sama yang mad lazim musaqqal itu dong Ustazah. Iya, kalau dia bukan mad, cuma fa tasdid aja yang nggak naber gitu. Kalau yang naber itu waw tasdid dengan ya tasdid. Kalau yang cuma bertasdid ya. Waw sama ya. Sofa ini mat iwat ya Ustazah. Ya. Di akhir kalimat sehingga dibacanya tidak bertanwin. Apa itu? Mat iwat, pengertiannya apa itu? Gimana coba? Apa ya? Ya Allah lupa lagi. Astagfirullah. Mat iwat mat yang bertemu dengan hamzah. Bukan. Itu di akhir kan berarti hubungannya dengan apa? Diwakofkan. Berarti mad yang terjadi ketika Mad yang terjadi ketika apa? Terakhir kan diwakofkan. Mad yang terjadi ketika wakof pada huruf apa? Pada huruf fathah. Hamzah. Pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Mad yang terjadi ketika wakof pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Cara bacanya gimana?
Cara bacanya tidak ditanwinkan. Ya, merubah fathah tanwin menjadi fathah saja 2 harokat. Fathah biasa. Ya, merubah fathah tanwin menjadi fathah 2 harokat. 2 harokat. Fazajirati zajro. Fa itu matobi'i alif karena fa-nya setelahnya ada tanda baca panjang itu ya Ustazah. Ya, tapi kemudian dia bertemu dengan ro bertasdid. Nah, ini sama ya. Jadi selain dia Sehingga menjadi alif syamsiyah. selain dia alif samsiyah, itu dia juga pertemuan antara 2 sukun di mana yang pertamanya adalah mad, maka tidak berlaku madnya ya. Ya, tidak berlaku sehingga langsung Jadi bacanya gimana? Fa-nya panjang apa enggak jadinya? Fazza Ya, langsung ditasdid ya. Langsung ditasdid ke huruf za ya, berarti tidak berlaku mad ya. Iya, dan za-nya menjadi 2 harokat. Jiro, Kenapa? ro itu Harokatnya karena Anda sendiri za-nya zai ya. Itu zai hurufnya. Kalau kita sebut hurufnya zai. zain, oh iya. Huruf zain. Zai. Nggak pakai zain, nggak pakai nun, nggak pakai n. Zai. Oh iya, Z zai. A Y. Zai, huruf zai. Ro itu ada matobi'i alif dibaca 2 harokat. Ro tizajaro itu ada jim sukun dibaca sugro, dibaca kolkolah sugro karena di tengah. Ro zajaro itu mat iwat lagi ya Ustazah. Mat iwat yaitu mat yang terjadi ketika waqaf pada huruf fathah tanwin sehingga fathah tanwinnya itu berubah menjadi fathah. Kalau fathah tanwin itu apa namanya? Huruf apa harokat? Harokat fathah Ya, tanwin. jadi pada huruf yang berharokat fathah tanwin Menjadi harokat fathah. Ya Allah. Seperti itu saja. ya, harus dibedain ya pengucapan huruf dengan harokat ya. Masih terbata-bata nih Ustazah. Astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah Ya, nggak apa-apa. bacanya udah semakin sini makin benar nih Ustazah. Ya, soalnya. Ya, cukup. Masya Allah, lanjut yang lain. Ya, jazakillahu khair Ustazah. Jazakillah. Ustazah. Ya, ini baca Umi, langsung baca Umi. Langsung baca. Ya. Ta'awud. Nggak usah, nggak apa-apa. Langsung baca kalimatnya aja, biar waktunya cukup. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Tinggal di rogo-rogo. Wa kafa, fa seperti ini tuh. Billah disambungkan tawasud. Billahi tafashi. Wa kafa billahi syahida. Ya. Fa matobi'i dia mempunyai sifat hamas. Mana yang matobi? Fa ya, matobi ya, baca 2 harokat. Ya, 2 harokat. Bil itu alif lam ini nama lam jalalah. Tipis apa tebal bacanya Mi? Tipis. Tarkik. Ya, dibacanya tipis atau tarki karena sebelum lafaz jalalahnya hurufnya berharokat Kasroh. kasroh ya. Setelahnya matobi'i. Sya itu harus tafasik. Dan itu Hi-nya dulu ya matobi'i Ustazah karena ya sebelumnya kasroh.
Iya. Da itu mat iwad itu jadi huruf Hilang Mi suaranya Mi. oh hilang. Dan Tadi itu dan. ya dan fathah tanwin karena mau berhenti atau wakof, maka dia diganti fathah tanwinnya menjadi fathah. Ya, mad apa itu namanya Mi? Mat iwad. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Mat pengganti ya Ustazah. Ya, mad yang terjadi Karena ketika wakof pada huruf yang berharokat fathah tanwin sehingga tanwin menjadi fathah. Jelas ya tadi udah dijawab seperti itu. Keluar. Soalnya agak hilang nih. Fathah 2 harokat ya. Yang kedua wal mu'tafikata ahwa. Ya, langsung ya. Wal mu'tafikata ahwa. Ahnya langsung ahwa, jangan aja jangan dinaikkan. Jadi nggak ada jedanya ya Ustazah. Ahwa wal mu'tafikata ahwa. Bukan Ustazah, pertemuan dua sukun ya Ustazah. Ya, boleh disebutkan pertemuan 2 sukun juga. Terus kalau dilihat dari hukum lam ta'rifnya itu komariah atau izhar komari. Iya. Mu itu hamzahnya harus sidah, tafi kata ahnya harus mengalir Ustazah karena dia rokoah. Wa itu tetap dibaca matobi. Ya, di situ ada huruf ta marbutoh berharokat fathah Umi. Kalau dia diwasol jadi apa? Yang mana Ustazah? Tafi kata, itu ada huruf ta marbutoh kan? Tafi kata. Kalau berarti jadi ha. Ya, kalau dia disukunkan jadi ha. Kalau diwasol disambung jadi Ta. ta, ya. Ya Umi. Sudah. Ya, Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Ya lanjut. Ada keperluan Ustazah, mohon pamit duluan. Ya Umi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Ustazah. Oh ya, silakan Umi. Nisa'ukum harthul lakum. Nisa'u itu mad jais munfasil, di mana huruf hamzah setelah mad tabi'i tetapi tidak satu kata. Sa'ukum. Di kata nisa hukum itu satu kata Umi. Oh, satu kata ya Ustazah. Oh, jadi mad wajib munfasil. Bukan, saya kira dua kata tadi. Kalau nisa saja itu kan nggak ada makna, dia nisa gitu. Ya, nisa hukum. Hukum itu kan kata pengganti jamaknya gitu ya. Ya. Itu satu kata. Jadi sa'u itu satu kata, jadi mad wajib munfasil, panjangnya 2, 4, 6 harokat.
uju, ukumha. Itu izhar safawi ya. Ya. Mim sukun bertemu dengan huruf izhar. Jadi izhar safawi. Ra-nya ditebalkan harsu karena sebelumnya huruf fathah. Ya. Sulakum, sunla itu mat pula. Idgham bigunah, bila Oh, gunah, idgham bila gunah. bila guna apa itu? Karena nun tanwin bertemu dengan lam. Bukan nun tanwin, sa itu hurufnya, sa tanwin. Hak Kalau tanwin. nun syukur atau Iya, tanwin itu dhamma tanwin ya, tanwin Mak. bertemu dengan lam Tanwin ya, bertemu tanwin dengan bertemu. huruf lam. Idgham bila gunah, terus kum. Nggak ada ya. Jadi nisaukum harsul lakum. Ya. Kalau dilihat dari hukum tingkatan gunnahnya, di situ ada akhirnya mim sukun ya. Mim sukun Ya. tingkatan gunnahnya apa, Umi? Tambahan. Kum itu yang tingkatan ketiga, Ustazah. Ya, ketiga apa itu? Ya, Naqi, nakis. naqis ya, naqisoh ya. Ya. Nah, itu kalau mim sukun, naqisoh. Tapi kalau mimnya berharokat, Harokat itu tingkatan keempat. ya, apa itu? Apa ya? Nakis, idrom, nun. Kan selanjutnya itu mata, itu kan ada mim berharokat tuh. Lupa Ustazah. Tingkatan yang jelas tingkatan keempat. Namanya angkos. Angkos ya. Maaf Ustazah. Ya, lanjut baca. Mata'allakum wali an'amikum. Mata matobi'i alif. Allakum anla itu termasuk idgham bila gunah. Karena tanwin, fathah tanwin bertemu dengan lam. Kumwa itu izhar safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf izhar. Bukan ketemu dengan huruf izhar, Mi. Waw itu bukan huruf izhar. Mim sukun ketemu dengan huruf waw. Jadi teorinya begini. Wow ya. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba saja ya. Jadi berarti ketemu dengan yang lain, huruf yang lain itu semuanya izhar safawi, termasuk mim sukun ketemu dengan waw. Ya. Oh begitu ya Ustazah. Ya, jadi teorinya mim sukun bertemu dengan huruf kemudian selain dari selain mim dari mim dan ba. Baik Ustazah. Mim sukun bertemu dengan selain dari huruf mim dan ba. Izhar safawi. Wali an'amikum. An'a itu izhar karena nun sukun bertemu dengan huruf ain, izhar haki. A-nya matobi'i, maaf tabi'i alif karena sebelumnya fathah. Mikum enggak ada Ustazah, cuman mimnya tadi angkos ya. Mim kasroh gunahnya, tingkatan gunahnya angkos. Angkos. Mim sukun yang terakhir angkos juga Ustazah. naqisoh. Mim yang sukun naqisoh, mim yang berharokat baru yang angkos. Ya naqisoh ya Ustazah. Mim sukun. Baik Ustazah. Ya cukup Mi. Ya Ustazah khair Ustazah. Jazakallah khair. Lanjut. Berikutnya saya Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dibaca ya? Ya. Langsung baca. Langsung baca kalimatnya. Fuddilu ibradi rizqihim. Ya, di huruf bod ada sifat yang namanya istitolah ya, memanjang. Ya. Seolah-olah seperti kayak ada jeda ya. Jadi ketika mengucapkan huruf dot sebelum huruf selanjutnya itu seperti ada jeda.
maka dia ada penahanan, dipanjangkan. Fudilu, fudilu. Jadi jangan langsung fudilu gitu ya. Jadi dia ditahan dulu, ada sifat namanya istitolah, dipanjangkan. Fudilu. Ya, diulang lagi. Fudilu Ibrahim. Fudilu. Jangan kepanjangan. Itu alifnya alif sifar dianggap tidak ada, tetap matobi'i. Bukan wajib atau majaiz, bukan. Fudilu rizqihim. Itu dinaber ya dalnya ya. Birodi rizqihim. Fudilu birodi rizqihim. Fudilu birodi rizqihim. Lu itu matobi wau. Lu matobi wau sukun. Sebelumnya ada wau sukun. Lu matobi wau sukun, sebelumnya ada doma. Birod itu mat ketemu huruf yang bertasydid dalam satu kata disebut mat lazim mustaqil kalimi. Mustaqal kalim. Mat lazim mustaqil kalimi. Ya. Di panjang 6 ya. Huruf da bertasydid itu kolkolah sugro. Bukan. Itu dal yang kolkolah itu dal sukun nih, ini tasydid. Oh, ini tasydid ya. Di itu matobi ya yang sebelumnya matobi ya sukun. Sebelumnya berharokat kasroh. Rizqihim. Himnya itu izar safawi. Mana? Betul izar safawi. Kalau diwasal disambungkan dengan kata selanjutnya. Ini jadi sukun ketemu hamzah. Ikhfa safawi apa? Tadi lupa. Ya, izhar safawi kalau diwasal, tapi kalau dia diwakafkan maka mim sukun tetap mim sukun ya. Tingkatan gunnahnya mim sukun naqisoh. Naqisoh. Ya, naqis. Fudilu birod di rizqihim. Ala innaha qurbatul lahum. La itu mad wajib munfasil karena mad ketemu dengan alif dalam satu kata. Inna itu idgham bigunah yang matakun yang sempurna. Ha matobi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Batul lahum lam idgham bila gunah karena lam bertasydid huruf ta bertemu dengan huruf lam yang bertasydid disebut huruf yang disebutnya itu bukan menyangkut huruf. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, di situ kan ada tanda apa? Sukun atau ada tanwin. Nah, itu kan syaratnya ada tanwin atau ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Jadi huruf tanwin ketemu dengan huruf lam yang bertasydid disebut idgham bila gunah.
Nah, jadi hukumnya idgham bila gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Itu saja, Mi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila guna ada huruf tanwin ketemu dengan huruf lam. Ada huruf tanwin atau nun sukun ketemu dengan huruf lam yang bertasydid itu. Nggak usah disebut bertasydid juga nggak usah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Udah. Oh, idgham bila guna huruf yang bertanwin ketemu dengan huruf lam. Hum itu ikhzar safawi. Tingkatannya itu nakisoh. Yang mana yang izhar safawi? Hum. Syaratnya izhar safawi itu menyangkut hukum mim sukun bertemu dengan, ya. Berarti sesudah mim sukunnya harus ada huruf. Oh, itu kan wakof. Ya, ketika diwakafkan mim sukun tetap sukun, tingkatan gunnahnya naqisoh. Nah, kalau diwasal, kalau disambungkan, nah itu baru ketemu dengan huruf waw itu di bawahnya. Kalau diwasal, baru dia izhar safawi. Kalau ini jadi apa? Hum tetap aja hum. Karena hum tetap hum karena di mim sukun tetap mim sukun ketika diwakafkan, ya, sukun tetap sukun. Mim sukun tetap mim sukun kalau diwakafkan dengan tingkatan naqisoh. Gitu ya Ustazah? Iya. Ala innaha qurbatul lahum. Qurba ala innaha qurbatul lahum. Ala innaha qurbatul lahum. Udah saja masih ada yang dikoreksi? Ya Umi, syukran, cukup. Ya, ya kira Ustazah atas koreksi dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum begitu hafal Ustazah, Ya, kemarin dua pekan saya nggak masuk, jadi masih terbata-bata. Satu sekarang saya ya. Lanjut, Mi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Mau bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum bisa nih saja. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Pokoknya panjang. Waqumu lillahi qanitin. Bukan wakufu. Waqumu lillahi qanitin. Wow ketemu ini matlinnya Ustazah. Wow ketemu ko. Berdomah. Enggak, ku itu mulai dari ku itu apa tuh? Ku apa ya? Dengan wow domah ini jadi matlinnya Ustazah. Ku ada waw sukun sebelumnya doma. Apa itu? Tadi dijelaskan di awal. Ada ku doma ketemu dengan waw doma. Iya, ku apa sih? Bukannya matlin saja. Lin. Kalau lin itu waw sukun sebelumnya fathah. Ini waw sukun sebelumnya doma. Namanya matobi'i waw. Matobi'i. Berarti panjang nggak Umi bacanya? Panjang saja. Berapa? Punya panjangnya berapa? Harokat.
2 harokat. Terus mu sama juga matobi wow ya saja. Ini matobi wow ya saja. Matobi wow dibaca 2 harokat. ya. Terus ilahi ini ada lalah ya. Alif lam dalalah itu dibacanya Tebal apa tipis? tipis karena dia ada di kasroh. Ya, tipis. Lanya Apa saja? La. Tipis. Suaranya putus-putus, Mi. Lanya, la. Lanya dibaca 2 karena tobi'iyah saja. Ya. Baca tobi'iyah, terus konitin. Konya juga matobi'i, nitin itu ini apa nih? Mat alif sukun saja. Ya, kenapa dia mad alif sukun? Dia nih alif sukun karena hamzah lam Ada mad yang bertemu dengan nun yang disukunkan karena waqaf. ya, 1 huruf yang disukunkan karena waqaf. Berapa panjangnya mad alif sukun, Umi? 2 rakaat, 2 rakaat saja. 2, 4 atau 6 harokat. Atau 6 secara konsisten. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, shadnya diasafirkan. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Ini termasuk guna apa tuh? Aduh lupa saya. Wajib guna Ya, wajibul gunnah. Mamakunnya saja. Tingkatnya mamakun. Putus-putus suaranya, Mi. Ini wajib guna yang dengan guna yang tingkatan tertinggi yaitu amamatakun. Akmal matakun. Iya, amamatakun. Innallaha ini Situ ada lafuz jalalah, tebal apa tipis? Tebal, lafuz jalalah tebal dan alifnya dua harokat. Lanya 2 harokat. Atau ma'as-sobirin. Ma'as-sobirin. Ya, ada alif lam apa di situ? Ya, ada oh ya. Mat samsiah ya. Alif samsiah. Alif lam syamsiah. Alif lam samsiah. Atau juga disebut mat samsiah. Ida samsi saja. Ida samsi. Sobirin juga sama dengan mat alif sukun. Aduh, ini ngomongnya gimana ini? Mat ketemu dengan mat. Mana salah lagi saya ini. Jadi kan begini.
mat bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan karena disukunkan karena wakaf saja dibacanya 4 atau 6 konsisten saja. Soalnya tadi Mi apa Mi? Soalnya ini yang pasti ya, yang tasik. Kan di situ kan ada ma'asloh, ya kan? Tadi alif lam samsiah, terus sonya panjang apa enggak itu? Panjang. Ya, berarti apa itu? Ada tanda apa itu di huruf sodnya? Ada tasdid, ada tasdid di sini. Habis tasdid? Tasdid kan ada huruf alif ya. Fathah berdiri ya. Fathah berdiri itu baca matnya itu maksudnya bacanya berapa harokat? Panjang apa enggak? Ya, 2 harokat. Ya, bacanya 2 harokat. Karena ada di situ ada fathah berdiri ya. Ma'asloh. Terus mirin, rin. Ya, rinnya tadi mad, arid. Arid sukun. Tapi soalnya ini apa ya? Karena dia bertasdid dan berharokat itu harokatnya 2 harokat itu namanya apa? Saya sendiri nggak ngerti saja. Matobi'i. Matobi'i ya, bacanya matobi'i. Ada fathah berdiri ya. Matobi'i dibaca 2 harokat. Biri itu jais mufasil, ada alim, ada huruf, lam, mat, arid, ya Allah mat arid disukun. Ya, mad arid lisukun. Ada mad yang bertemu bertemu dengan huruf nun yang disukun karena wakaf. Ya. Berharokat 2 4 5 baca konsisten. Terus saja. Bisa banget. Biri mat bertemu dengan nun yang disukunkan karena wakaf dibacanya 4 atau 6 konsisten gitu saja. Ya, 2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Namanya mad arid lisukun. Iya, Ya, cukup nih. Insyaallah. Scroll. Masih begini aja. Maaf, jazakillah harus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Mieti, silakan. Bimbingannya saja. Ya, Mi. Langsung saja. Ya, langsung aja. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Nun bertasdid itu gunah musyaddadah dibaca akmal mapakun paling sempurna. Allah itu dibaca tebal karena lam sebelum huruf lam ada huruf yang berharokat fathah. Sami, minya itu matobi waw, sebelumnya ada huruf kasroh. Unnya domah tanwin bertemu dengan ain itu ikfa hakiki saja. Alim itu ada matobi'iyya bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf disebut hukumnya mat arid disukun
dibaca 2, 4, atau 6 harokat secara konsisten. Wa innallaha tawwabun hakim. Wa anna itu nun bertasdid guna musyadadah dibaca paling sempurna akmal mutlaqun. Allah itu hanya dibaca tafhim tebal karena sebelumnya ada harokat fathah di huruf nun. Tawa itu wawunya dibaca naber saja. Bunha bunnya itu juga domah tanwin bertemu dengan huruf ha, ikfa hakiki karena bertemu dengan huruf penggorokan saja. Hakim itu matobi'iyah bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena makof itu disebut hukumnya mat arif disukun, dibaca 2, 4, atau 6 harokat secara konsisten. Itu saja. Bacanya wa annallaha tawwabun hakim. Hakim kaf. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Iya, Mi. Cukup? Ya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Lanjut, sih ada. Binanya? Misri? Misri? Ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Matobi'i Ustazah. Ta'tiyahumul. Humul ini alif lam komariah Ustazah. Ya. Ini dinabarkan Ustazah. Apa yang dinabarkan, Mi? Ya. Bayyinah gitu. Ya tasdid gitu ya. Ya tasdid dinabarkan. Nahnya ini enggak ya Ustazah. Itu Nahnya, ada huruf di akhir, ada huruf apa? ada tak marbutoh ya Ustazah. Ya, tak marbutoh ketika diwakafkan jadi apa, Umi? Ya Ustazah. Ya, jadi bunyi hak sukun. Jadi bacanya Hatta ta'tiyahumul bayyinah. ya, bayinah ya. Jadi hak sukun. Kalau di wasal tak marbutoh jadi apa, Umi? Tak. Bukan hak ya Ya, Ustazah. jadi huruf tak. Kalau disambung al-bayyinatu khafidah gitu ya. Jadi tak ya. Ya, lanjut. Khafidatur rafi'ah. O-nya matobi'i. Matobi'i. Fidotur ini ikom bila guna Ustazah. Wau sukun ketemu. Yang mananya? Yang itu kan bila gunanya yang mananya, Umi? Wau sukun ketemu ra Ustazah. Tanwin ketemu dengan ro. Ya, ini ikom bila guna Ustazah. Oh, ya. Ro-nya ini matobi'i ya Ustazah. Ya. Tebal apa tipis mironya? Tebal Ustazah. Ya. Terus? Fi'ah gitu Ustazah. Ini Ya, tak marbutoh ketika diwakafkan menjadi Ustazah. hak sukun. Ya. Ya, ketika diwakafkan menjadi hak sukun ya tak marbutohnya.
Khafidatur rafi'ah. Tebalkan do-nya, ho-nya tebal. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Terus saja. Ya. Sudah saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, cukup Ustaz. ini, syukran. Ya, terakhir, Uktina ya, silakan ke atas lagi. Boleh pilih, terserah baris yang mana, bonus terakhir. Pilih aja baris yang mana maunya. Atas saja. Ya udah, lanjut. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Lamnya jangan illal gitu, jangan. Illal gitu aja. In aradna illal husna. Ya. In ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Namanya izhar halki ya saja ya. Dibaca jelas. Terus in ardena ada dal, ada kolkolah. Dipantulkan ya bacanya saja dalnya arodena. Iya. Terus nah apa ya? Ada apa ya? Ada alif sebelumnya fathah ya saja. Namanya apa? Sebelumnya fathah bertemu dengan huruf nun ini. Hah? Apa bertemu sih? dengan huruf hamzah itu. Sih? Salah. Nunnya dibaca panjang Ustazah, 4 atau 5 ya. Ya, apa itu namanya? Mad apa? Mad wajib muntasil bukan? Satu kalimat atau dua kalimat itu, lihat. Mana yang mana Ustazah? Iya, arodena ila kan? Itu mad ketemu dengan hamzahnya di dalam satu kata atau dua kata? In arodena ilah. Dalam satu kata. Bukan, dua kata. Ilai sendiri, kata sendiri ila itu. Iya. Ilah. Ada lam tasdid ya Ustazah. Apa dulu tadi itu? Jadi namanya apa? Tadi mad ketemu dengan hamzahnya di beda kata. Jadi namanya apa? Mad bertemu dengan hamzah di beda kata. Mana ya? Mad apa? Mad wajib apa mad jaiz Ustazah? Ya, saya yang tanya, mad wajib apa mad jaiz? Terus saja nyontek dulu. Apa ya? Mad dari mana sih? Mad wajib muntasil ya saja. Yes. Saja? Iya. Mad wajib muntasil ya? Ya, mad jaiz munfasil. Fasil apa munfasil sih? Muntasil ya? Mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil. Mad jaiz munfasil. Kalau yang beda kata. Wajib jaiz munfasil. Bacanya 4-5 harokat ya Ustazah? Ya, 4-5 harokat. Illa ada lam tasdid. Terus ada alif lam komariyah. Jadi dibacanya di number ya Ustazah? Enggak ada nabernya. Izhar komari. Izhar komari. Dibacanya jadi nama izharah apa? Izhar komari. Iya. Terus ada husna, ada sin.
ada sin asafir dibaca husna. Nanya dibaca 2 harokat, ada fathah berdiri. Ya. In arodna illal husna. Salah. Inna ila rabbika. Inna ada nun tasdid guna musaddadah dibacanya apa tadi? Guna musaddadah ya paling sempurna ya, akmal matakun ya dibacanya. Iya. Jelas ya. Terus mana? Inna ilah ada alif, ada fathah berdiri di huruf lamnya ya. Ada bertasdid. Bacanya Rob bikur, ada rob tasdid juga. Rob tasdid. Bacanya tuh Rob bikur terus ada ain, ada fathah berdiri dibacanya 2 harokat. Inna ila rabbikur ruj'a. Rabbikar ruj'a. Ya Allah, salah. Terus saja. Ya, Umi. Jazakallah khairan saja. Ya, cukup, Mi. Kelas ya? Ya. Perlu diulangkah halaman ini, Umi? Udah lancar kayaknya, udah pinter-pinter ya. Saja. Belum pintar saja. Hah? Belum pintar. Mau diulang lagi untuk yang halaman ini, tetap diulang untuk minggu depan sekali lagi ya. Berarti besok ini. Tapi langsung baca ya, langsung baca, nggak dijelasin lagi, jadi supaya bisa 2 baris gitu ya, berarti agak banyak kan ya. Oh iya. Dijelaskan ya Ustazah. Baca 2 baris dijelaskan gitu Ustazah. Ya, baca 2 baris ya. Maksudnya saya tidak menjelaskan dari awal, jadi langsung latihan gitu. Iya, baik Ustazah, insyaallah. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan ya dan keistiqomahan untuk kita bisa terus belajar ya Mi, bisa terus belajar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi dan mencontohkan bacaan karena memang kita sedang sama-sama ya sedang dalam proses belajar insyaallah ya. Semoga Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah dalam setiap proses pembelajaran ya dari perniatan sampai pelaksanaan insyaallah Allah memberikan pahala terbaik untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.